Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryodi dengan NIM 170120201008. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja serat optik sebagai media transmisi. Yang kedua yaitu bagian-bagian kabel serat optik, dan yang terakhir jenis-jenis modulasi pada transmisi dengan serat optik guna untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik. Fiber optik. Fiber optik merupakan saluran transmisi atau pemindah informasi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Fiber optik terbuat dari serat kaca dan bentuknya panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Serat kaca ini merupakan serat yang dibuat secara khusus yang terbuat dari bahan kaca murni dan kemudian diproses menjadi bentuk gulungan kabel agar dapat digunakan untuk melewati data yang ingin dikirim atau diterima. Adapun bagian-bagian kabel serat optik. Secara garis besar, fiber optik memiliki 3 struktur dasar, yaitu core, cladding, dan buffer atau coating. Yang pertama, core atau inti, berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Core ini terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi, merupakan bagian utama dari fiber optik karena perambatan cahaya terjadi pada bagian ini. Diameternya sekitar 10-50. Ukuran core sangat mempengaruhi fiber optik. Yang kedua, cladding atau lapisan, berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Terbuat dari gelas dengan indeks bias lebih kecil dari core, merupakan selubung dari core atau inti tersebut. Bagian ini sangat mempengaruhi besarnya sudut kritis. Dan yang ketiga yaitu coating atau jaket. Coating ini berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tempat kode warna. Bagian ini terbuat dari bahan plastik, berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Kemudian konstruksi kabel fiber optik. Ada 4 macam konstruksi kabel fiber optik, yaitu yang pertama kabel duct, kabel direct buried, kabel aerial, dan yang terakhir yaitu kabel indoor. Di sini contoh gambar kabel jenis duct. Kemudian yang kedua yaitu konstruksi jenis kabel direct buried atau kabel tanam. Ini adalah contoh gambar kabelnya. Kemudian yang ketiga, konstruksi jenis kabel aerial atau kabel udara. Dan yang keempat atau yang terakhir, konstruksi jenis kabel indoor atau kabel dalam gedung atau rumah. Kapasitasnya 2-6 fiber optik. Ini contoh gambarnya. Kemudian cara kerja fiber optik. Cara kerjanya yaitu sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan cara memantul dari cladding, dan hal ini disebut dengan internal reflection karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti. Akan tetapi dikarenakan ketidakmurnian kaca, sinyal cahaya akan terdegradasi. Ketahanan sinyal tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal. Di dalam melakukan pensinyalan terdapat 2 jenis sumber cahaya yang dapat digunakan, yaitu LED light emitting diode dan laser semikonduktor. Adapun perbedaannya adalah gambar yang tertera yang sudah ditampilkan gambarnya. Kemudian jenis-jenis modulasi pada transmisi dengan serat optik. Modulasi adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke dalam gelombang pembawa
Ada beberapa jenis modulasi, yaitu yang pertama modulasi analog. Modulasi analog dengan karir berbentuk gelombang sinus, yaitu yang pertama modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Kemudian modulasi analog dengan karir bentuk pulsa. Yang pertama modulasi amplitudo pulsa, modulasi lebar pulsa, dan modulasi posisi pulsa. Selanjutnya modulasi digital. Ada beberapa jenis modulasi digital, yaitu amplitudo shift keying atau ASK, yang kedua frekuensi shift keying atau FSK, yang ketiga phase shift keying atau PSK, dan yang terakhir yaitu quadrature amplitudo modulation atau QAM. Selanjutnya transmisi serat optik. Sistem transmisi serat optik terdiri dari ada pemancar optik dan penerima optik. Pemancar optik atau optical transmitter berfungsi merubah sinyal elektris menjadi sinyal optik atau cahaya. Pemancar ini terdiri dari LED, daya tinggi atau diode laser. Adapun kabel serat optik berupa selubung fiber gelas dengan ukuran yang sangat kecil dengan berdiameter 5 mikrometer sampai dengan 250 mikrometer. Kabel serat optik ini terbuat dari material kelas tinggi yang bebas air, berfungsi memandu cahaya atau jalan cahaya dari pengirim ke penerima. Kemudian penerima optik atau optical receiver berfungsi mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal elektris menggunakan diode pin